Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prisyora Salina, saya dari kelas 11-2 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi farmakologi, yaitu tentang hipertensi. Pengertian hipertensi. Hipertensi adalah penyakit tekanan darah tinggi. Kondisi ini dapat mengakibatkan berbagai komplikasi kesehatan yang membahayakan nyawa, sekaligus meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung, stroke, bahkan kematian. Terdapat penggolongan obat hipertensi, yaitu pertama, ACE inhibitor, kedua, kalsium channel blocker, ketiga, angiotensin reseptor blocker, keempat, alpha blocker, kelima, beta blocker, keenam, alpha 2 reseptor agonis, ketujuh, diuretik, kedelapan, adrenergic inhibitor. Berikut penjelasan dari 8 penggolongan obat hipertensi. Yang pertama, ACE inhibitor. ACE inhibitor akan menjaga pembuluh darah terbuka lebar sehingga aliran darah masuk dengan lancar. ACE inhibitor bekerja dengan cara menghambat terbentuknya hormon angiotensin, yaitu hormon yang memicu pembuluh darah untuk menyempit. Berikut ini obat-obatan yang termasuk ke dalam golongan ACE inhibitor. Pertama, captopril, kedua, enalapril, ketiga, lisinopril, keempat, perindopril, kelima, lamipril, keenam, trandolapril. Kedua, kalsium channel blocker atau antagonis kalsium. Antagonis kalsium digunakan untuk menangani hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pembuluh darah. Obat ini bekerja dengan menghambat jalan masuk kalsium ke dalam otot jantung dan dinding pembuluh darah, sehingga menyebabkan denyut jantung melambat dan pembuluh darah melebar. Berikut nama-nama obat yang termasuk dalam kelompok kalsium channel blocker atau antagonis kalsium, yaitu pertama, amlodipin, kedua, diltiazem, ketiga, nicardipin, keempat, difedipin, kelima, nimodipin, keenam, verapamil. Ketiga, angiotensin reseptor blocker, yaitu menurunkan tekanan darah dengan cara menghambat atau memblok angiotensin 2 berikatan dengan reseptornya sehingga tidak terjadi vasokonstriksif pembuluh darah dan tidak terjadi penyempitan. Keempat, alpha blocker. Dalam bahasa Indonesia disebut pemblokir alfa. Obat-obat ini bekerja dengan mengurangi impuls saraf ke pembuluh darah dan mengurangi efek bahan kimia alami yang mempersempit pembuluh darah. Contoh obat dari golongan alpha blocker adalah pertama, doxazosine, kedua, prazosin, dan lainnya. Kelima, beta blocker. Obat yang juga disebut penghambat beta ini bekerja dengan mengurangi beban kerja pada jantung sekaligus, membantu melebarkan pembuluh darah sehingga menyebabkan jantung berdetak lebih lambat dan dengan kekuatan yang berkurang. Obat dari golongan beta blocker diantaranya acebutolol dan atenolol dan masih banyak lagi. Keenam, alpha 2 reseptor agonis. Obat ini bekerja dengan menekan aktivitas jaringan yang memproduksi hormon adrenalin sehingga tekanan darah turun. Contoh dari obat alpha 2 reseptor agonis yaitu metildopa dan klonidin. Ketujuh, diuretik. Diuretik merupakan obat yang cukup sering digunakan untuk menangani hipertensi. Obat ini bekerja dengan membuang kelebihan garam atau natrium dan cairan di dalam tubuh untuk menormalkan tekanan darah.
terdapat jenis-jenis obat diuretik, yaitu pertama, thiazide. Thiazide bekerja dengan mengurangi penyerapan natrium atau klorida pada distal tubulus ginjal, sehingga meningkatkan produksi urin. Selain itu, thiazide dapat merelaksasi pembuluh darah, sehingga efektif dalam menurunkan tekanan darah. Contoh obat thiazide yaitu furosemide. Kedua, diuretik lob. Diuretik lob bekerja dengan menurunkan penyerapan kalium, klorida, dan natrium pada lob atau lengkung Henle di dalam ginjal. Hal ini akan meningkatkan jumlah air dan garam yang dikeluarkan melalui urin. Contoh obatnya adalah amiloride dan spironolactone. Ketiga, diuretik hemat kalium. Diuretik hemat kalium bekerja dengan meningkatkan volume cairan dan natrium di dalam urin dengan tetap mempertahankan kadar kalium di dalam tubuh. Contoh obatnya adalah hidroklorothiazide dan indapamide. 8. Adrenergic inhibitor. Adrenergic inhibitor terbagi menjadi dua, yaitu pertama, penghambat alfa atau alpha blocker. Penghambat alfa bekerja dengan cara menghambat hormon katekolamin agar tidak mengikat dengan reseptor alfa. Hasilnya, sirkulasi darah berjalan lancar, jantung berdenyut secara normal, dan tekanan darah menurun. Dua jenis obat penghambat alfa ialah doxazosine dan terazosine. Kedua, penghambat beta atau beta blocker. Penghambat beta merupakan golongan obat yang bekerja dengan menghambat hormon adrenalin, sehingga tekanan darah turun. Penghambat beta dibagi menjadi dua, yakni selektif dan non-selektif. Jenis obat penghambat beta selektif meliputi atenolol, bisoprolol, metoprolol, dan nebivolol. Sedangkan contoh penghambat beta non-selektif yaitu carvedilol dan propranolol. Berikut penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.